Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bunda Indah Fajriani selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen psikologi, dan yang terhormat teman-temanku semua yang sedang berjuang menuntut ilmu untuk meraih cita-citanya. Baik, kami dari kelompok 6 akan membacakan sebuah materi atau pelaksanaan mengenai asesmen sosiometri. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya apa sih tentang sosiometri itu dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, ikuti terus atau tonton terus video ini sampai selesai supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan mengetahui apa sih sosiometri itu. Baik, selanjutnya ini dia yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Agina Vita akan membacakan yang pertama, pengertian sosiometri. Jacob Levi Marino membuat istilah sosiometri dan menggunakannya dalam studi tentang sosiometri yang dilakukan antara 1932 sampai 1938 di New York State Training School for Girls in Hudson, New York. Istilah sosiometri berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti sosial, dan metro yang diartikan sebagai pengukuran. Berdasarkan kata dasar ini, sosiometri digunakan sebagai cara untuk mengukur tingkat antar hubungan individu dan kelompok. Pengukuran tentang antar hubungan tersebut berguna tidak hanya dalam melakukan asesmen terhadap perilaku kelompok, tetapi juga melakukan intervensi untuk menghasilkan perubahan positif, menentukan seberapa luasnya perubahan itu. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Marino dan Jennings. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan interpersonal yang kompleks. Sosiometri itu penting bagi bimbingan konseling dan kelompok. Sosiometri bermanfaat untuk merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian dalam lingkungan pergaulan di sekolah. Sosiometri juga bermanfaat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah penyesuaian diri dalam kelompok. Di setiap lingkungan, pergaulan atau kelompok selalu ada seorang pihak yang terkucil, entah itu karena dia menarik diri atau pergaulan di kelompoknya atau dia dikucilkan oleh teman-temannya. Untuk itu, dengan sosiometri, guru dapat melihat siswa-siswa yang terkucil di kelas tertentu. Teknik ini biasanya diterapkan oleh guru BK. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari saudari Anggina Vita. Tujuan dan manfaat sosiometri, yaitu tujuan dari teknik sosiometri adalah dua diantaranya: mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengidentifikasikan kualitas tertentu. Sebagai alat untuk memperbaiki hubungan insani, human relation, di antara anggota-anggota kelompok tertentu. Manfaat sosiometri mempunyai manfaat, yaitu memungkinkan kita untuk mengukur, memetakan, dan membangun hubungan sehingga kekuatan dalam suatu organisasi terlihat dan dapat dieksplorasi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan angket sosiometri. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu kita tuh harus menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri. Nah, kita itu memiliki tujuan untuk menggunakan angket sosiometri ini. Untuk apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yaitu langkah awal yang paling penting dilakukan oleh guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe angket sosiometri yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Nah, kita tuh harus melakukan apa yang akan kita tuju. Nah, langkahnya juga kita harus melakukannya sesuai dengan tujuan kita itu apa gitu. Nah, yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menyebutkan bagaimana langkah pengolahan dan analisisnya. Yang pertama, memeriksa kelengkapan hasil angket. Yang kedua, memeriksa tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh. Nah, yang ketiga, membuat sosiogram. Yang keempat, melakukan analisis hasil sosiogram. Bagaimana sih cara melakukan analisis hasil sosiogram itu? Nah, yang pertama kita harus membuat analisis hubungan sosial terlebih dahulu. Nah, dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu ini, kita dapat mengetahui apa sih yang berdasarkan contoh tabulasi dan sosiogram yang disajikan. Nah, yang B, mengikuti indeks pemilihan. Indeks pemilihan yaitu suatu angka yang menunjukkan tinggi rendahnya pemilihan terhadap diri seseorang di dalam interaksi kelompoknya. Populer dan tersolidnya seseorang dalam kelompoknya dapat diketahui dari berbagai kecilnya status pemilihan. Nah, yang ketiga yaitu menginterpretasi hasil sosiometri setelah data pada angket sosiometri ditabulasi, kemudian disajikan dalam bentuk sosiogram. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua, langkah pengadministrasian. Di antaranya, pertama, persiapan. A. Menetapkan kelompok peserta didik yang akan diukur. B. Mempersiapkan angket sosiometri sesuai tujuan. C. Membuat satuan layanan asesmen. Yang kedua, pelaksanaan. Di antaranya A. Memberikan verbal setting yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. B. Membagikan angket sosiometri, menjelaskan cara mengerjakannya, dan memeriksa apakah sudah benar mengisinya. Yang C. Mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. Yang ketiga, pengolahan dan analisis hasil. Di antaranya A. Memeriksa kelengkapan hasil angket. B. Membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh individu. C. Membuat sosiogram berdasarkan hasil tabulasi, skor, dan dihitung indeks pemilihan. Membuat analisis hubungan sosial dan hasil sosiogram dan diperoleh skor individu. Yang ketiga, langkah pengolahan dan analisis. Di antaranya, pertama, memeriksa kelengkapan hasil angket. Yang kedua, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh. Yang ketiga, membuat sosiogram. Yang keempat, melakukan analisis hasil sosiogram. Yang diantaranya itu A. Membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan peroleh skor individu berdasarkan contoh tabulasi dan sosiogram yang disajikan. B. Menghitung indeks pemilihan. Indeks pemilihan merupakan suatu angka yang menunjukkan tinggi rendahnya pemilihan terhadap seseorang di dalam interaksi kelompoknya. Populer dan terrealisasikan seseorang dalam kelompoknya dapat diketahui dari belajar besar kecilnya status pemilihan, sedangkan penolakan seseorang di dalam kelompok dapat dilihat dari besar kecilnya indeks penolakan. C. Menginterpretasikan hasil sosiometri setelah data pada angket sosiometri ditabulasi, kemudian disajikan dalam bentuk-bentuk sosiogram. Baiklah, sekian, terima kasih. Mungkin
hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua yang dapat menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.